lapisan tak kasat mata yang berada di tanah Jawa, guys. Tuh kalian bisa melihat, wow, ngeri lur. Sudah hutan cuy, Gawandema. Berarti ini memang, astagfirullahaladzim, lo mbah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oke, sudah mau maghrib ya. Sekarang jam 5 sore teman-teman. Dimana di sini sudah gelap banget. Dan ini saya berada di sebuah bukit yang di sini menjadi titik sakral ya di tanah Jawa. Jadi guys, di balik keindahan dan ketenangan, ketentraman di tanah Jawa tersebut tersembunyi titik sakral di mana langit, bumi, dan dunia gaib ini saling terhubung. Dan disinilah ya, disinilah titik dimana para leluhur Jawa dulu menamainya sebagai pusar bumi, guys. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke, jadi di area ini ya, ini hutan guys, hutan yang berada di bukit kecil di area Pasuruan, di mana hutan ini berada di bukit pertapaan Gunung Sari yang saat ini saya berada di bawah ya teman-teman ya. Nanti kita ke atas. Oke, jadi memang apakah di sini tempat ini hanya mitos belaka atau memang benar-benar ada energi atau kekuatan yang masih bersemayam di sini sampai dengan hari ini, teman-teman? Dan di sini saya menjelajahi ya salah satu lokasi tersebut ya, yang katanya paling keramat guys, dan dipercaya sebagai pusat energi spiritual tanah Jawa, teman-teman. Wow. Dari zaman kerajaan dulu hingga sampai sekarang ya, termasuk mantan Presiden Republik Indonesia Bung Karno. Oke. Ya, mana ini? Bingung men. Sudah mau gelap. Oke ya teman-teman, jadi di sini terlihat dari kejauhan itu kampung-kampung guys. Jadi terlihat dari sini. Jadi di sini merupakan titik tertinggi ya yang berada di Pasuruan. Tuh kalian bisa melihat indahnya alam ketika kita berada di sini, teman-teman. Keren. Wow. Jadi memang dulu di sini tempat wisata sejarah ya atau religi gitu. Di sini terdapat kayak bekas pondasi yang berupa bambu. Kayaknya di sini pendopo deh. Nih guys. Dan di situ
Di situ terlihat juga seperti ada papan logo ya, papan logo. Nah, nih papan logo dari bukit tersebut teman-teman. Dan memang lokasinya sakral banget teman-teman ya. Indah banget men. Keramat. By the way, keramat yang sebenarnya itu adalah orang tua ya teman-teman ya. Di sini ada pohon gede yang entah ini dinamakan pohon apa, gede banget guys. Dan juga ada 3 tempat duduk di sini yang bisa untuk santai melihat pemandangan alam sekitar di atas bukit pertapaan tersebut ya. Itu ya teman-teman. Oke. Dan kita nggak lewat sana tapi lewat sini ya. Jadi mungkin teman-teman yang pernah kesini dulu bisa rasakan sensasinya ya waktu dulu ya. Sangat indah. Oke, kita lewat sini ya teman-teman untuk menuju ke pusar bumi. Namanya pusar bumi. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, di sini saya sudah berada di bawah dan ada jalan cabang lagi. Bisa memutar belok ke kiri dan bisa ke kanan ya teman-teman. Oke guys, kita langsung lewat sini ya. Wow, keren cuy. Bismillah. Assalamualaikum. Oke guys, ini maghrib sudah lewat ya. Dan memang tadi saya berhentikan sebentar aja. Wow. Oke. Sewu. Nuwun. Jadi memang ada suara kucing teman-teman. Loh. Iya, di bawah sana tuh. Suara kucing kan. Dengar ya barusan ya. Apakah ini kucing hutan? Oke lah, lanjut men. Oke. Permisi. Astagfirullahaladzim. Ada suara wanita barusan. Loh. Guys,
Ada suara wanita di bawah. Apa suara anak kecil ya? Dari kampung sana. Kampung sana. Tapi ini tinggi banget loh. Oke, ini saya nyumet dupa dulu ya. Ini apa ini? Ini dupa guys. Ini saya sumet dulu ya. Nanggung banget gitu loh, ini nggak hidup apa karena memang di sini anginnya memang kenceng guys. Oke, bismillah. Semoga hidup. Bentar ya. Ini memang anginnya bener-bener kenceng teman-teman. Jadi guys, memang di sini tuh anginnya kenceng banget. Jadi wajar lah kalau memang dupanya ini kok memang kelihatan susah ya. Tapi untungnya saya bawa dupa sih. Oke, dupa ini aja kecil. Ini tebel guys, cuman nggak mau dia. Ya gimana lagi? Lah, ini tambah nggak hidup. Ntar. Oke, sudah hidup ya. Ini saya pasang kembali di sana. Yang ini nggak tahu nih, yang ini nih susah banget hidupnya. Oke, tadi nancap di sini. Ini juga saya nancapin di sini ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut men. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi memang ini saya tadi datangnya memang kesorean. Ya seperti biasa lah, sore gitu. Dan telat banget ya. Met sewu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap banget man. Bismillahirrahmanirrahim. Ini habis ini Ba'da Isya ini belum sampai. Lumayan lah jauh. Waduh guys. Nah tadi ini jalurnya memang lewat sini. Min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala ya wa'tuni muslimin.
ada suara loh. Ya Allah, ini apa ini? Ini apa guys? Itu putih-putih apa teman-teman? Ini putih-putih apa teman-teman? Ini putih-putih apa teman-teman? Oh, plastik. Astagfirullahaladzim. Plastik guys. Ya Allah, kaget aku. Kaget aku, tak kirain ular. Kodok men. Wah, biasanya sih kalau ada kodok itu ada ular gitu ya. Ya turun. Ini turun ke bawah cuy. Gondeng pak. Amit sewu. Permisi. Allah. Bismillah. Ya, malam deh. Oke. Oh, ini perbambuan. Ini ya, perbambuan ya. Dan ini saya harus belok ke kanan ke bawah sana, teman-teman. Buset, men. Tuh, guys. Saya harus menelusuri jalan menuju ke bawah ini untuk menuju ke pusar buminya, teman-teman. Jadi lokasinya di bawah sana ya. Dan nanti mungkin katanya sih naik lagi, teman-teman. Sedikit. Oke, kita gas. Wis sih. Oke guys, kali ini bersiaplah. Karena ini bukan sekedar eksplorasi biasa, melainkan perjalanan menembus lapisan tak kasat mata, teman-teman. Dimana tadi saya melewati beberapa rintangan di bawah situ ya, sampai sini. Dan maaf banget tidak bisa saya syuting karena memang tadi saya nggak bawa hand gripnya kamera ini di dada. Oke, langsung saja kita gas ya. Ini nanti ke atas guys. Dan wow, mengerikan sekali. Buat teman-teman yang bisa melihat dimensi lain di sini, bisa tulis di kolom komentar guys. Karena ini mumpung saya kontennya di malam hari, teman-teman, yang penuh misteri dan mistis tentunya ya. Karena memang lokasi-lokasi jejak spiritual itu di lokasi-lokasi seperti ini, teman-teman. Ini penuh dengan hutan lebat. Ini kalau terang hari ini cukup gelap juga ini. Dan ya angker lah. Wow. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu wa la ya'tuni muslimin. Oke. Mana ini? Lewat mana ini? Ini was-was juga ya. Dan perlu diketahui buat teman-teman yang eksplorasi seperti ini, apalagi di tempat-tempat hutan seperti ini, itu was-was ya teman-teman. Lihat atas dan lihat di bawah. Karena memang lokasi ini tidak jauh dari yang namanya ular, reptil panjang yang tidak mempunyai kaki. Oke. Wow. Oh itu, ini lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wih, ada bulan, terang banget men. Wow. Wah, ngeri ya.
Bismillah, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh kelihatan tuh lampu-lampu kampung ya di sana ya. Kelihatan banget men. Oke. Ini ada pendopo teman-teman di sini ya. Lihat ya, pendopo yang sudah ya masih bisa dipakai lah. Bismillah, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Hutan semua. Loh, itu ada jalan. Itu kemana itu ya? Nggak tahu. Itu ada jalan guys. Ini ya, sini tadi saya keluarnya dari situ. Nggak tahu kalau ke sana kemana itu. Oke, kita lanjut ya. Wow. Ini pendopo. Bisa nyantai dulu di sini. Mana ya lokasinya ya? Bentar guys, ini ganti baterai dulu ya, karena ini baterainya ini tinggal merah banget nih. Wow. Bentar ya. Ini hampir saja baterai saya habis teman-teman, dan untungnya saya memiliki cadangan baterai untuk diisi kembali ya. Dan di sini saya berada di pendopo yang mungkin belum jadi ya teman-teman. Kalian bisa melihat nih, pendoponya nih kayak gini bentukannya, yang belum jadi dan memang rusuh guys, rusuh karena memang mungkin sudah lama nggak dipakai atau gimana ya, dan juga tidak banyak orang yang berkunjung kemari ya teman-teman. Tapi lokasi ini tidak banyak orang yang tahu sih, hanya orang-orang ya penggiat spiritual yang mengerti dan paham lokasi ini ya. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini dia. Cuman nggak tahu ini lokasinya ini yang dinamakan titik pusat bumi atau pusar bumi secara spiritualis. Ini nggak tahu nih saya yang mana nih. Lebih spesifik lokasinya nih, karena memang ini hutan guys. Astagfirullahaladzim. Loh, oke, dan kalian bisa melihat situ pemandangan kota-kota atau perkampungan ya. Lampu-lampu yang cukup indah tuh guys. Indah banget men. Wow. Oke, kita lanjut dan kita gas. Mana ini? Ini sudah mentok guys. Dan katanya tuh di area sini itu juga ada batu yang namanya batu kursi teman-teman. Entahlah ya, itu mungkin persis seperti saya eksplorasi di Indrakila ya. Jadi di sana ada pertapaan Bung Karno yang terdapat batu yang pernah juga Bung Karno duduk di sana guys. Namanya juga batu kursi, dan di sini juga sama ada batu kursinya juga.
Cuman di sini tuh saya nggak tahu yang di sebelah mana gitu, karena ini sudah tertutup semak-semak belukar seperti ini, susah untuk dijangkau juga dan bahaya sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misi. Oh ini loh. Nah ini loh guys. Assalamualaikum, nuwun sewu mbak. Jadi di sini yang dinamakan pusarnya bumi tanah Jawa ya teman-teman. Dalam konteks spiritual ya, konteks gaib, bukan secara geografis. Oke, ini saya naruh dupa dulu ya. Ini gelap banget loh bro, asli ini gelap banget men. Gak ada orang sama sekali lagi. Oke, kita cek dulu ya. Di sini ada loh, kayak makam ini. Kayak makam ya. Oh bukan, ini bukan guys, ini petilasan ya. Ini kayak gini petilasan, ini bukan makam teman-teman, karena memang dikasih ini penanda aja bahwa dulu para leluhur itu pernah datang ke sini dan bertapa di sini ya teman-teman, bukan makam. Oke, karena di sini di gunung ini nggak ada makam sama sekali, hanya ada makam satu di bawah sana teman-teman, Sentono Majapahit. Oke, ini taruh sini. Bentar ya teman-teman, ini saya naruh dupa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amit sewu. Permisi. Jadi memang dupa ini kita kalau belum biasa tuh nangkepnya negatif teman-teman, memuja barang gaib gitu ya, padahal enggak. Jadi dupa ini tuh fungsinya sebenarnya untuk mengusir nyamuk guys, dan pengharum area ya. Tuh, susah banget sih. Ya, patah lagi. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini enggak rapi. Harus rapi lah. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini guys. Jadi di sini merupakan titik pusar bumi teman-teman. Ya, kalian bisa melihat ya, titik pusar bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guys, jadi istilah pusar bumi ini atau navel of the earth dalam konteks spiritual dan budaya sering kali merujuk pada titik pusat yang dianggap sakral ya, mistis atau penuh dengan energi atau kekuatan gaib spiritual. Di tanah Jawa sendiri istilah ini itu punya makna yang sangat dalam teman-teman, punya makna yang cukup dalam dalam kepercayaan kejawen maupun tradisi spiritual lainnya ya. Dan makna simbolik pusar bumi di tanah Jawa itu bukan soal geografi tapi spiritualitas ya. Pusar bumi bukan berarti titik tengah secara fisik, bukan ya, bukan titik tengah.
pusat buminya tuh di sini, bukan. Jadi pusat bumi ini adalah pusat energi kehidupan spiritual dan mistis, guys. Nah, dalam ajaran kejawen sendiri, pusar bumi adalah tempat orang biasa menyatu dengan asal usul dan kembali pada keseimbangan alam semesta, teman-teman. Jadi seperti itu ya penuturan dari penjelasan dari saya mengenai tentang pusar bumi yang berada di tanah Jawa seperti ini. Jadi memang ini mengandung energi spiritual, di mana di sini merupakan titik pusat gaib dimensi lain ya teman-teman ya. Lapisan tak kasat mata yang berada di tanah Jawa, guys. Tuh kalian bisa melihat, wow, ngeri lur. Ini sudah hutan cuy, gawendeng mbak. Berarti ini memang, astagfirullahaladzim, lo mbak, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaget aku. Kula nuwun nggih mbah. Jadi seperti ini pusar bumi tanah Jawa, teman-teman. Yang digarisbawahi di sini bukan secara geografis melainkan secara spiritual. Oke ya. Jadi titik di mana para leluhur zaman dulu itu melakukan tapa brata, bersemedi di sini dan menembus alam gaib, guys. Nah, ini juga banyak terdapat batu yang pipih ya, menyerupai bentuk wayang seperti itu. Ini ya teman-teman, ini menyerupai bentuk wayang, guys. Ini kalau bisa lihat dari sini, itu juga tuh yang ada di situ. Nah itu, nah ini pipih ya teman-teman, pipih. Dan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada yang jatuh. Barusan ada yang jatuh loh. Udahlah. Nah ini kayak ini nih. Ini kayak batu wayang ya teman-teman ya. Batu wayang di mana di sini juga pernah ditemukan batu ya seperti ini. Batunya tuh mirip seperti ini, tapi berbentuk semar, teman-teman. Itu berada di Eyang pertapakan Eyang Abioso yang berada di jauh dari sini ya. Bentuknya persis seperti semar, guys. Nih kayak gini. Ini pipih. Oke. Wow, mengerikan sekali. Tapi memang mengandung unsur gimana ya, kalau kesini ya saya sendiri tuh anggap memang energinya sangat luar biasa banget. Dan memang di sini terdapat energi zaman dulu bekasnya ya, para leluhur Jawa yang tapa brata di sini, guys. Oke ya teman-teman, jadi ini adalah merupakan momen terakhir dari video ini, dimana kalian sudah bisa melihat di sini merupakan pusar bumi tanah Jawa. Dan di sini saya akan kembali menelusuri hutan lagi untuk menuju ke parkir sepeda motor ya. Dan ya kalian bisa melihat di sini indahnya ketika malam tiba di hutan tersebut, teman-teman, yang cukup mistis dan penuh energi spiritual masa lalu yang masih tersimpan di sini ya, dan bersemayam di sini. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe gratis, guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.